Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Gimnastiar dengan nomor induk mahasiswa saya 210 321 100 062. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat biologi tanah. Biologi tanah adalah sebuah studi mengenai aktivitas mikro dan fauna beserta ekologinya di dalam tanah. Fauna tanah, biota tanah, atau edafon adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut organisme yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di dalam tanah atau sedimen organik di atasnya. Sifat biologi tanah berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dari permukaan tanah. Yang pertama, saya akan membahas tentang bahan organik tanah. Bahan organik tanah merupakan bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Secara substansi, bahan organik tersusun dari bahan humus dan non-humus. Peranan bahan organik dalam tanah. Yang satu adalah memperbaiki sifat-sifat fisika tanah. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Yang terakhir adalah memperbaiki biologi tanah. Yang kedua, saya akan membahas tentang mikrofauna. Mikrofauna merujuk pada hewan kecil dan hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop, seperti protozoa, nematoda, antropoda kecil, dan lain-lain. Terdapat komponen lain mikrobiota seperti fungi dan bakteri. Mikrofauna tanah sangat penting pada penguraian dalam ekosistem. Yang ketiga adalah makrofauna. Makrofauna tanah merupakan kelompok hewan-hewan besar penghuni tanah yang merupakan bagian dari biodiversitas tanah yang berperan penting dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Cacing tanah memiliki alat kelamin jantan dan betina pada satu tubuh hermafrodit. Peranan cacing tanah yaitu mencerna bahan organik, mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainase, mencerna dan menghaluskan bahan mineral, menyuburkan tanah, dan karena kotorannya mempunyai kandungan hara tinggi. Yang selanjutnya adalah rayap. Secara umum rayap terbentuk dari telur yang kemudian berkembang menjadi nimfa muda. Selanjutnya nimfa muda akan berkembang menjadi nimfa dewasa dan berkembang lagi menjadi kasta pekerja, prajurit, dan nimfa kecil. Buat kasta prajurit, pekerja, dan prajurit, siklus hidup mereka hanya sampai di situ. Peran rayap. Ketersediaan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah kemon akan ditahan dari siklus biokimia sampai sekarang besar. Semut dan kumbang, yaitu sebagai dekomposer insekta, membantu menciptakan lapisan tanah atas, lapisan kaya nutrisi tanah yang membantu tanaman tumbuh. Yang keempat adalah bakteri tanah. Peran bakteri tanah mempunyai banyak sekali manfaatnya, antara lain penyedia unsur hara, terutama unsur nitrogen, penghasil zat pengatur tumbuh seperti sitokinin, giberalin, dan indol asam asetat (IAA). Struktur bakteri tanah ada ribosum, DNA plasmid, nukleus sel, membran sitoplasma, flagel, dan kapsul. Reproduksi bakteri dan kelompok fungsional. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Dalam proses ini bakteri merupakan sel tunggal akan menjadi dua sel yang identik. Pembelahan biner dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi dua. Ya, kelompok fungsional: bakteri dekomposioner, bakteri mutualis, bakteri patogen, dan bakteri litotrof. Fungi tanah. Fungi tanah secara umum berdasarkan sifat hubungan antara fungi dengan akar tanaman, maka fungi tanah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu parasitik, saprofitik, dan simbiotik. Dan yang kelima, kelas fungi. Kelas fungi adalah yang pertama, parasit tanaman dan siklus hidup dapat bertahan di jaringan tanaman. Yang kedua adalah jamur darat yang menghasilkan spora non-motil atau tidak dapat bergerak sendiri, disebut zigospora. Dan yang ketiga adalah beberapa bersifat saprofit dan parasit tanaman. Yang keempat mempunyai hifa dan berproduksi aseksual. Yang kelima berperan dalam dekomposisi kayu
serasa di hutan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.